Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dwi Safiratul Ramadhani Al-Maghfirah. Kalian bisa panggil aku Safira. NIM aku 11251857. Di sini aku akan menjelaskan materi-materi apa saja yang sudah diberikan oleh Bapak Taufik Andre dari pertemuan ke-9 sampai ke-14. Materi yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode perencanaan strategis yang sangat penting dalam dunia manajemen dan bisnis karena digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal suatu organisasi atau perusahaan secara sistematis. Analisis ini mencakup 4 unsur utama. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Dan yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Nah, dasar dari pemikiran analisis SWOT itu sendiri adalah suatu organisasi akan mampu mencapai tujuan secara optimal apabila dapat memaksimalkan kekuatan serta peluang yang dimiliki, sekaligus meminimalkan kelemahan internal dan mengantisipasi ancaman dari lingkungan eksternal. Oleh karena itu, analisis SWOT berperan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan daya saing dan berkelanjutan organisasi. Faktor internal dalam analisis SWOT juga terdiri atas kekuatan dan kelemahan yang berkaitan langsung dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Kekuatan mencerminkan keunggulan internal yang mendukung kinerja akuntansi perusahaan, seperti struktur permodalan yang sehat, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang andal, arus kas yang stabil, serta efisiensi biaya operasional. Sebaliknya, kelemahan merupakan keterbatasan internal yang dapat mempengaruhi kualitas informasi akuntansi dan kinerja keuangan, antara lain tingginya biaya operasional, lemahnya pengendalian internal, keterbatasan modal kerja, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan. Identifikasi faktor internal ini sangat penting agar perusahaan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Faktor eksternal dalam analisis SWOT meliputi peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan ekonomi, pasar, dan regulasi. Peluang dalam perspektif akuntansi dapat berupa pertumbuhan pasar yang meningkatkan pendapatan, perkembangan teknologi, serta informasi akuntansi yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, serta kebijakan perpajakan atau standar akuntansi yang mendukung transparansi keuangan. Sementara itu, ancaman mencakup kondisi eksternal yang berpotensi memengaruhi nilai kinerja berkeuangan perusahaan, seperti ketidakstabilan ekonomi makro, perubahan standar akuntansi atau regulasi perpajakan, fluktuasi nilai tukar, serta meningkatnya persaingan yang dapat menekan laba perusahaan. Pemahaman terhadap faktor eksternal ini membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko keuangan dan menyusun strategi yang tepat. Hasil analisis SWOT selanjutnya dipetakan ke dalam diagram 4 kuadran untuk menentukan strategi perusahaan dari sudut pandang akuntansi dan keuangan. Kuadran 1 menunjukkan kondisi sangat menguntungkan, di mana perusahaan memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang besar. Pada posisi ini, perusahaan dapat menerapkan strategi agresif seperti ekspansi usaha dan investasi, dengan tetap memperhatikan analisis kelayakan finansial dan kemampuan pendanaan. Kuadran 2 menggambarkan perusahaan yang memiliki kekuatan internal namun menghadapi ancaman eksternal, sehingga strategi yang tepat adalah diversifikasi dan inovasi dengan pengelolaan risiko keuangan yang cermat. Kuadran 3 menunjukkan perusahaan yang memiliki peluang besar tapi masih menghadapi kelemahan internal, sehingga fokus strategi diarahkan pada perbaikan sistem pengendalian internal,
efisiensi biaya, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi. Sementara itu, kuadran 4 merupakan kondisi yang paling tidak menguntungkan karena perusahaan menghadapi ancaman eksternal dan kelemahan internal secara bersamaan, sehingga diperlukan strategi defensif seperti restrukturisasi keuangan, efisiensi biaya secara ketat, atau merger guna menjaga kelangsungan usaha perusahaan. Materi yang kedua ada franchise. Franchise atau waralaba merupakan suatu bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik usaha, baik perseorangan maupun badan usaha, memberikan hak khusus kepada pihak lain untuk menggunakan sistem merek seperti ciri khas usaha dalam memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil. Hak tersebut diberikan berdasarkan suatu perjanjian waralaba yang mengikat antara pemberi waralaba atau franchisor dan penerima waralaba atau franchises. Dalam praktiknya, usaha waralaba wajib memiliki STPUW atau surat tanda pendaftaran usaha waralaba sebagai bukti legalitas usaha. Nah, berdasarkan asalnya, waralaba dibedakan menjadi waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Bisnis franchise memiliki beberapa keuntungan, antara lain penerimaan pendapatan yang relatif stabil, kemudahan dalam ekspansi usaha, dukungan pengiklanan berskala besar, tingkat keuntungan yang relatif tinggi, standar mutu yang terjaga, serta bantuan manajemen dan franchisor. Namun demikian, bisnis franchise juga memiliki kelemahan seperti keterbatasan kemandirian dalam pengelolaan usaha, kurang berkembangnya kreativitas, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan franchisor. Materi yang ketiga ada menumbuhkan jiwa entrepreneur. Menumbuhkan jiwa entrepreneur merupakan hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Suatu negara dapat dikatakan makmur apabila minimal 2% dari jumlah penduduknya berperan sebagai pengusaha, karena keberadaan entrepreneur mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun yang lebih penting dari sekadar jumlah adalah dampaknya entrepreneur dalam menyerap tenaga kerja dan mengelola sumber daya secara produktif. Kewirausahaan memiliki peran penting antara lain mendayagunakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam dan manusia, mengidentifikasi peluang usaha, meminimalkan pemborosan, serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Berwirausaha juga memberikan berbagai keuntungan seperti kebebasan mengontrol masa depan, kesempatan mengembangkan potensi diri, memperoleh keuntungan finansial, berkontribusi bagi masyarakat, serta fleksibilitas dalam mengatur waktu. Untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur diperlukan keyakinan yang kuat, sikap inovatif dan kreatif, ketangguhan dalam menghadapi kegagalan, kemampuan mengambil keputusan, kemandirian, jiwa kepemimpinan, serta kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda-nunda. Materi yang keempat ada digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis merupakan proses konversi aktivitas dan data yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas interaksi bisnis. Digitalisasi bertujuan menciptakan proses kerja yang lebih efisien, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat daya saing perusahaan. Manfaat yang diperoleh antara lain penurunan biaya operasional, meningkatnya keputusan dan loyalitas pelanggan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Perkembangan teknologi seperti e-commerce dan platform digital, big data, cloud computing, serta Internet of Things atau IoT mendorong transformasi model bisnis tradisional menjadi digital dan memunculkan berbagai inovasi bisnis.
Model bisnis digital berkembang dalam berbagai bentuk seperti B2C, B2B, C2C, platform, dan freemium yang mempermudah interaksi antar pelaku usaha dan konsumen. Digitalisasi juga membuka peluang berupa akses pasar global, efisiensi, personalisasi layanan, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Namun di sisi lain, menimbulkan tantangan seperti keamanan data, kesenjangan digital, serta kebutuhan adaptasi teknologi yang berkelanjutan. Nah, dalam pemasaran, teknologi digital dimanfaatkan melalui strategi seperti SEO, media sosial, email marketing, dan WhatsApp Blast untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif. Materi yang kelima ada pengantar manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen juga dipahami sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Karena keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam mengordinasikan dan mengarahkan sumber daya manusia. Pentingnya manajemen muncul karena setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, sementara sumber daya yang tersedia bersifat terbatas, sehingga diperlukan koordinasi yang baik, terlebih dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh perubahan. Tujuan utama manajemen adalah memastikan tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meminimalkan risiko bisnis. Dengan adanya manajemen yang baik, organisasi memperoleh berbagai manfaat, seperti pekerjaan yang lebih terstruktur, pengambilan keputusan yang sistematis, koordinasi antar bagian yang lebih efektif, serta peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Fungsi manajemen meliputi perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pengarahan actualing, dan pengendalian controlling yang saling berkaitan dan berkeseimbangan. Dalam praktiknya, manajemen terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu manajemen puncak yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, manajemen menengah yang berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan pelaksana, serta manajemen operasional yang menangani kegiatan sehari-hari. Dalam dunia bisnis, manajemen berfungsi sebagai penggerak utama yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Untuk menjalankan fungsi tersebut, seorang manajer harus memiliki keterampilan manajerial yang meliputi technical skill dalam bidang teknis, human skill dalam mengelola hubungan antar individu, serta conceptual skill dalam memahami dan memecahkan masalah organisasi secara menyeluruh. Dan materi yang terakhir yaitu manajemen dalam praktik bisnis. Manajemen dalam praktik bisnis merupakan penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan tujuan bisnis, menyusun strategi, anggaran, serta target penjualan dan operasional agar kegiatan usaha terarah dan terukur. Dalam praktiknya, misalnya pada UMKM kuliner, perencanaan diwujudkan melalui penentuan target penjualan harian, pengaturan anggaran bahan baku, dan penyusunan strategi promosi untuk menarik konsumen. Pengorganisasian bertujuan membagi tugas dan wewenang secara jelas, menetapkan struktur kerja, serta menciptakan koordinasi yang baik antar bagian agar aktivitas usaha berjalan efisien. Pengarahan dilakukan melalui pemberian motivasi,
komunikasi yang efektif, kepemimpinan, dan supervisi sehingga karyawan mampu bekerja sesuai rencana yang telah ditentukan. Sementara itu, pengendalian berfungsi untuk mengevaluasi kinerja melalui laporan penjualan dan hasil operasional, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dari rencana. Pada UMKM, penerapan manajemen cenderung sederhana dan keputusan dapat diambil dengan cepat. Namun, fungsi pengendalian sering kurang diperhatikan. Sebaliknya, pada perusahaan besar, manajemen dijalankan secara formal dengan perencanaan strategis yang matang dan pengambilan keputusan berbasis data untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan bisnis.